Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, pada kali ini saya akan kembali melaporkan terkait tugas saya sebagai pengajar praktek. Pada hari ini saya kembali melakukan aktivitas kegiatan berupa pendampingan individu kedua yang saat ini bersamai Ibu Ois yang merupakan CGP atau calon guru penggerak yang berasal dari SDN Cegedang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Adapun aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini diantaranya adalah yang pertama, ada kegiatan wawancara di mana ini bertujuan untuk menggali kembali potensi-potensi dan juga wawasan pengetahuan dari CGP selama pembelajaran daring berlangsung. Yang kedua, ada kegiatan dari diskusi yang bertemakan perumusan visi dan juga prakasa perubahan. Di sini CGP akan belajar bersama untuk merumuskan visi yang baik dan benar dengan kepala sekolah dan juga jajaran guru lainnya. Selanjutnya, CGP diminta untuk menyebarkan angket dan kuesioner. Di antaranya adalah satu untuk kepala sekolah, yang kedua untuk 5 perwakilan guru, dan yang ketiga untuk 5 perwakilan dari murid atau peserta didik. Baik semuanya, kita akan lihat bagaimanakah proses pendampingan individu kedua dari CGP kita, Ibu Ois dari SDN Cegedang, Luragung. Kedua, calon guru penggerak angkatan kedua. Tanpa selawat serta salam, semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya. Kepala SDN Cegedang. Nah, selanjutnya saya akan memantik Bapak Ibu dengan sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran. Dari puisi yang tadi saya sampaikan, saya ingin tahu apakah yang dapat ditangkap, Bapak Ibu tangkap dari puisi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang akan berkomen. Semangat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat keberagaman, keindahan, dan semangat. Keberagaman yang terlihat yakni dari beberapa judul lagu daerah yang disampaikan. Keindahan alam Indonesia beragam dari mulai dataran, pesawahan, dan pegunungan. Kemudian semangat yang diutarakan oleh anak Indonesia untuk merdeka dengan binari mata yang tajam. Tentang wujud semangat yang ditebarkan oleh anak-anak Indonesia untuk menuju lebih baik. Apa sih konotasinya dengan kita sebagai guru? Di sini ada keanekaragaman, ada keindahan, dan daratan gunungan yang disebutkan. Mungkin kita dapat mengambil pelajaran dari puisi ini bahwa kita sebagai guru yang mencetak generasi cerdas, kita menghadapi karakter siswa yang apa? Yang berbeda-beda. Itulah keanekaragamannya seperti itu. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi murid yang berbudi pekerti.
dijabarkan di misi yang berisi langkah-langkah seperti itu. Visi ya. Jadi bukan mengganti ya Bapak Ibu, tapi kita mencoba membedah visi misi yang ada di SDN Cigedang seperti itu. Ketika saya sebelum ikut guru penggerak ini, saya adalah guru yang sangat ingin diam di zona nyaman. Saya tidak berpikir untuk memiliki visi sebagai seorang guru. Saya hanya berpikir saya ingin menebar manfaat. Hanya kata simpel sederhana seperti itu di dalam saya. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, dari mulai modul 1.1 tentang paradigma pendidikan di Ajari Wantara, kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 visi guru penggerak, serta yang sekarang sedang berjalan adalah 1.4 guru positif. Itu Masya Allah sangat mengubah paradigma baru dalam pendidikan menurut saya seperti itu. Saya yang tadinya biasa di zona nyaman, kini berpikir bahwa saya harus memiliki inovasi di dalam pembelajaran. Saya yang telah membangun visi misi sekolah ini ya, beliau yang sangat berpengalaman di antara kita tentang visi misi sekolah. Kepadanya dipersilakan. Atas waktunya yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kita bisa membedah visi untuk kemajuan sekolah kita ke depan. Namun sebelum kita ke materi yang lebih jauh, ada beberapa pengantar yang perlu saya sampaikan bahwa dalam penyusunan visi dan misi sekolah, tentunya Bapak dan Ibu guru harus memahami bahwa apa itu visi dan apa itu misi, bagaimana itu tujuan sekolah. Visi sekolah merupakan gambaran besar tujuan utama dan cita-cita sekolah di masa depan. Sedangkan misi sekolah adalah penjabaran atau langkah-langkah operasional untuk mencapai visi sekolah. Visi, misi, dan tujuan sekolah akan menjadi pedoman sekolah dalam pengembangan setiap kegiatan sekolah, baik secara akademik maupun non-akademik, yang terdiri atas yaitu kepala sekolah, kemudian tenaga administrasi, operator ataupun tenaga administrasi lainnya. Apakah visi sekolah kita itu sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai, dan sudahkah menunjukkan hal-hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan di sekolah yang lain? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin berargumen? yang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang mendambakan murid yang beriman
ketika 2023 kita belum mengimplementasikan yang namanya kurikulum merdeka, masih masa transisi seperti itu Bapak Ibu. Dan kita juga memiliki tujuan di 2024 ini kita akan mengimplementasikan calon sekolah adiwiyata seperti itu. Makanya bagus sekali apa yang dikatakan oleh Bumuman, ketika kita akan menyusun visi itu kita harus sejalan dengan yang pertama sesuai dengan kurikulum merdeka, yang kedua harus sesuai dengan tujuan sekolah kita, karena sekolah kita kebetulan ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang memiliki ide atau gagasan tentang redaksinya barangkali yang bisa mungkin nanti ketika kita akan mengadakan rapat kita sudah punya modal nih. Kita ada kalimat atau redaksi tertentu untuk kita jadikan sebagai visi misi sekolah di tahun 2023-2024. Barangkali ada ya. Menindaklanjuti dari redaksi visi dari SD Cigedang yang awalnya terciptanya siswa yang berprestasi, sehat, bertanggung jawab, cerdas, kreatif, berdasarkan IMTA. Nanti di 2023-2024 kita bisa mengubah redaksi yang awalnya tercipta siswa yang berprestasi, sehat, bertanggung jawab, cerdas, dan kreatif berdasarkan IMTA diubah menjadi terciptanya siswa yang berprestasi, bertanggung jawab, cerdas, kreatif, berdasarkan iman dan takwa, dan berwawasan lingkungan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan sesuai dengan apa yang tadi redaksi awal diucapkan oleh Bu Mumun bahwa kita menuju sekolah kita dan berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat setuju dengan redaksi kalimat yang disampaikan oleh Bu Nina, karena berdasarkan kata kunci yang terdapat di dalam redaksi kalimat tersebut, terdapat 6 elemen yang tadi ada ke 6 elemen tersebut telah disebutkan di awal oleh Bu Nina. Yang pertama yaitu berprestasi, kemudian bertanggung jawab, ketiga cerdas, keempat kreatif, kelima iman dan takwa, keenam berwawasan lingkungan. Untuk berprestasi dan cerdas itu termasuk ke dalam elemen yang bernalar kritis. Kemudian bertanggung jawab serta iman dan takwa masuk ke dalam elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Serta ada kreatif dan berwawasan lingkungan, itu lebih ke mengarah tujuan sekolah adiwiyata. Ya, dan terima kasih. Nah, yang nantinya akan menjadi korelasi dengan visi misi ini. Apakah visi misi ini sudah sesuai dengan harapan atau imajinasi kita tentang lulusan atau untuk lulusan dari SDN Cigedang ini di masa depan seperti apa? Seperti itu ya. Makanya saya di sini akan menyiapkan kalimat tumpangnya. Ini kalimat tumpang yang pertama, karena objek kita dalam pendidikan adalah murid. Nah, kita memimpikan murid yang seperti apa, Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu tuliskan impian Bapak Ibu tentang murid-murid kita itu ingin seperti apa. Nanti ditulis di sini, yang sudah selesai boleh langsung ditempel di belakang. Bahwa itu dari jawaban Bapak Ibu semua, saya melihat dengan seksama bahwa kita memimpikan penanaman
beberapa orang yang mencetuskan tentang wawasan lingkungan. Nah, ini juga sejalan dengan sekolah Adiwiyata. Makanya dari itu ketika melihat dari visi, kemudian redaksi kalimatnya atau katanya, dan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu tentang argumentasinya, redaksi kalimatnya seperti apa, itu sudah mencerminkan impian kita. Dan kemudian kita juga tahu bersama ya bahwa sekolah kita jargonnya adalah SDN Cigedang berprestasi, dengan segudang prestasi SDN Cigedang yang tetap bertahan sampai saat ini. Alhamdulillah ya, berarti visi misi yang kita visi sekolah kita itu sudah sesuai seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, adapun untuk perubahan itu mungkin akan menjadi agenda selanjutnya ya. Karena di sini kita sedang menganalisis Bapak Ibu ya, secara redaksi atau sudut pandang dari Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya ketika kita membahas visi, pasti ada langkah turunannya atau yang disebut dengan misi ya Bapak Ibu. Maksudnya apa misi di sini? Nah, misi di sini adalah turunan ya Bapak Ibu, turunan dari visi yang tadi sudah dibuat, yaitu yang pertama kan visinya tercipta. Terima kasih kepada Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, secara seksama misi tersebut sudah sesuai dengan visi yang diinginkan. Namun perlu adanya perubahan posisi poin dalam misi agar sejalan dengan kata kunci yang telah tersusun. Pada intinya harus sistematis sesuai dengan runtutan kata dalam visi. Yakni yang pertama, meningkatkan profesional sehingga memperoleh SDM yang berkualitas. Kedua, meningkatkan disiplin kerja. Dan yang ketiga, mempertinggi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, menanamkan budaya bersih, budaya tertib sebagai mewujudnya layanan edukatif yang baik dalam lingkungan yang nyaman dan asri. Yang kelima, menjalin hubungan dengan instansi terkait dan masyarakat secara langsung. Kita harus sistematis ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau poin pertamanya berprestasi, otomatis kita harus merujuknya kepada prestasi itu sendiri seperti itu. Nah, untuk menciptakan siswa atau murid yang berprestasi, otomatis kita harus punya SDM yang berkualitas. Nah, jadi Pak Yana tadi sudah merunutkan untuk visinya sudah sesuai, namun mungkin perlu ada perubahan secara sistematis dari poin-poinnya seperti itu. Dan tadi Pak Yana menyebutkan bahwa yang pertama itu meningkatkan profesional sehingga memperoleh SDM yang berkualitas. Kemudian yang kedua meningkatkan disiplin kerja. Yang ketiga mempertinggi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat menanamkan budaya bersih, budaya tertib sebagai terwujudnya layanan edukatif yang baik dalam lingkungan yang nyaman dan asri. Kemudian menjalin hubungan dengan instansi terkait dan masyarakat secara langsung. Nah, ini sudah terangkum ya Bapak Ibu, ada komunikasi kolaborasinya, kemudian ada penanaman profil belajar Pancasilanya, kemudian ada juga Adiwiyatanya Bapak Ibu. Dan tadi Pak Yana juga menambahkan argumentasinya, mungkin analisis misinya nanti apabila kita akan menerapkan ke depan bisa ditambahkan menurut Pak Yana dengan menggali dan mengembangkan serta meningkatkan ragam kecerdasan murid. Ya betul sekali, karena di sekolah kita ini adalah sekolah umum ya Bapak Ibu, dengan berbagai karakter dan kompetensi siswa seperti itu. Kemudian meningkatkan keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini saya sangat setuju Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita itu memiliki aset sarana prasarana yang memadai, yang secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dengan pendekatan saintifik untuk mencapai KI spiritual, KI sikap sosial, KI pengetahuan. Visi dan misi yang tadi bahwa visi tersebut melahirkan terwujudlah tujuan pendidikan dasar. Pada intinya
Tujuan dasar di atas telah sesuai dengan visi dan misi yang telah tersusun. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Tujuan ini menurut Bu Lina sudah sesuai dengan visi dan misi yang tadi kita jabarkan seperti itu. Kenapa? Karena saya juga melihat di sini secara redaksi kalimat, kemudian tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu juga yang pertama di situ sudah ada proses pembelajaran yang bervariasi itu akan membantu motivasi intrinsik dari siswa sendiri. Kemudian akan meningkatkan kecerdasan siswa. Ketika mereka sudah menemukan motivasi intrinsiknya, mereka akan sangat bersemangat ketika belajar. Makanya penyerapannya juga ketika usia golden age itu akan cepat seperti itu ya. Kemudian ada juga tujuan untuk lulusannya seperti itu, melanjutkan nilai US-nya berapa seperti itu. Kemudian ada juga tentang sekolah adiwiyata seperti itu Bapak Ibu. Baik. Nah, selanjutnya yaitu tentang program dengan terciptanya visi, misi, kemudian ada juga tujuan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih program yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah kita? Nah, saya ingin merefleksikan, Bapak Ibu merefleksikan tentang program ini melalui sticky note, nanti ditempel lagi di depan seperti itu. Refleksi siswa sebagai upaya menumbuhkan jiwa kritis siswa. Betul sekali Bapak Ibu ya. Ini juga sesuai dengan ide saya yang ingin membangun tabungan refleksi. Karena siswa itu ternyata ketika kita melakukan pendekatan dengan siswa, mereka itu ada yang dapat menginterpretasikan pemikirannya lewat lisan, ada juga yang lewat tulisan seperti itu. Makanya saya berpikir untuk membuat tabungan refleksi. Nah, tabungan refleksi ini nanti akan bisa bermanfaat jika dikembangkan barangkali untuk membuat pohon literasi, barangkali Bapak Ibu bisa juga, dan nanti bisa bermanfaat untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi bisa dilihat dari oleh adik-adik kelasnya, oh ini tabungan refleksi materi tentang apa di IPA gitu, misalkan tentang kota surya, ada juga tentang PAI-nya apa, atau mungkin tentang PJOK seperti itu. Jadi itu akan menjadi tabungan refleksi yang bermanfaat dari tahun ke tahun seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian budaya cinta lingkungan, melaksanakan program sekolah adiwiyata, melaksanakan piket rutin di setiap kelas. Betul sekali Bapak Ibu. Karena kita sudah ditunjuk sebagai calon sekolah adiwiyata, bukan berarti ini kita dituntut, tapi ini menjadi keyakinan kita bahwa ini adalah upaya untuk membangun sekolah kita menjadi lebih baik seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian membaca Asmaul Husna sebelum kegiatan pembelajaran. Baik. Ini menjadi masukan untuk diri saya sendiri ya Bapak Ibu. Program ini semoga dapat terrealisasi karena kita biasanya memulai pembelajaran dengan berdoa dan menutup juga dengan berdoa. Nah, untuk Asmaul Husna kita belum merealisasikan. Semoga ini bisa kita realisasikan ke depannya Ibu. Karena Bapak Ibu, rangkaian kegiatan yang lumayan menguras pemikiran ya Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita sudah membedah atau analisis secara sederhana tentang visi misi sekolah SDN Cigedang ini ya Bapak Ibu. Secara keseluruhan saya membuat sebuah kesimpulan bahwa visi kita, misi kita, tujuan sekolah kita, dan program ini sudah berpihak kepada murid Bapak Ibu. Ya, apa yang tadi Bapak Ibu tuangkan dalam kalimat-kalimat penumpang itu menjadi impian kita yang semoga menjadi upaya untuk kita dapat mengimplementasikan segala budaya positif di sekolah kita demi mencetak generasi penerus atau mutu lulusan yang lebih baik di SDN Cigedang. Dan dari redaksi kalimatnya, kemudian argumentasi yang Ibu Bapak sampaikan tadi sudah mencerminkan budaya, profil pelajar Pancasila serta tujuan sekolah adiwiyata. Seperti itu Bapak Ibu, itulah rangkaian kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia memberikan. Bagaimana rasanya? Masya Allah, Alhamdulillah. Setelah mempersiapkan perjalanan panjang menuju PI 2, alhamdulillah sekarang sudah bisa terlaksana dan ini menjadi pengalaman baru untuk saya, terutama dalam menganalisis visi misi sekolah. Baik, setelah kita mencoba diskusi ya, memang sebetulnya harus wawancara dulu karena kita ada dalam waktu yang
Yang kedua, kita lakukan wawancara hasil diskusi. Seperti biasa, boys, ada 19 pertanyaan yang wajib boys jawab, tetapi tentunya berdasarkan apa yang terjadi dan apa yang dirasakan di sekolah itu ya. Yang pertama Ibu terkait dengan proses yang berjalan. Kita tahu bahwa Ibu ini sudah menjalankan program selama 2 bulan. Nah, apa saja nih proses yang sudah dilakukan Ibu selama ini? Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, saya belajar dari modul 1.2, 1.3, kemudian sekarang yang sedang belajar adalah 1.4. 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di situ saya sangat tergugah sekali. Kenapa? Karena banyak nilai-nilai guru penggerak yang memang saya belum miliki seperti itu. Nah, utamanya saya di sini yang terinspirasi memang dari pembelajaran pemikiran KHD, yaitu tentang variasi pembelajaran yang berpihak kepada muridnya. Itu mungkin jiwa inovatif di situ ya Bapak. Kemudian yang kedua itu 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, di sini saya belajar dari kanvas Bagja. Masya Allah, itu awalnya saya sebagai guru biasa yang selalu berada di zona nyaman, ini tergerak untuk memiliki visi. Visi apa sih saya sebagai guru PAI gitu? Bukan cuma untuk menebarkan manfaat, tapi justru di situ terbangun sebuah visi bahwa saya ingin terwujudnya siswa yang berkarakter cerdas dan berbudi pekerti. Kenapa saya pilih kata itu? Karena cerdas itu lebih kepada intelektual seperti itu, sedangkan budi pekerti itu lebih kepada alat. Makanya saya sesuai dengan PAIBP bahwa hidup itu harus balance, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Makanya di situ terwujudnya siswa yang berkarakter cerdas dan berbudi pekerti. Kemudian yang 1.4 itu tentang budaya positif. Masya Allah, saya mempelajari tentang segitiga restitusi yang memang selama ini saya sudah melaksanakan, namun belum sesuai urutannya, sesuai dengan segitiga restitusi, dan saya tidak mengenal istilah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan kepada seperti itu. Ya betul ya, sebelumnya kita mungkin sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi. Kebanyakan kita itu sekali yang salah kaprah, yang mengatakan bahwa guru itu bekerja sebagai penghukum, padahal yang paling tepat adalah sebagai manajer. Seorang baik ya, itu yang harus kita latih baik ya. Bu, selanjutnya terkait dengan rencana tindak lanjut satu, apakah sudah dilaksanakan? Untuk rencana tindak lanjut itu sudah dilaksanakan dari modul 1.1, yaitu saya mencoba memvariasikan pembelajaran dengan game based learning. Kemudian saya juga memperkenalkan kepada guru-guru tentang monopoli edukatif, dan itulah terbangun motivasi kepada guru-guru yang lain. Oh iya, bagaimana kalau monopoli edukatif ini digunakan untuk guru kelas, apakah bisa atau tidak? Nah, dari situ saya menjadikan alasan untuk membuat komunitas praktisi seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kita harus membuat komunitas praktisi agar dapat mengembangkan, karena saya basicnya adalah PAI, sedangkan Bapak Ibu sebagai wali kelas, jadi guru kelas seperti itu. Makanya dari itu kita harus membangun komunitas praktisi agar Bapak Ibu bisa menuangkan materi apa tentang di kelas itu, temanya seperti apa, pelajaran umumnya seperti apa, nanti dituangkan di monopoli edukatif itu sendiri seperti itu. Baik, berarti memang sudah ada play dari rencana Ibu terkait dengan monopoli edukatif, dan mudah-mudahan nantinya bukan hanya di satu kelas ya, melainkan di satu kelas gitu ya, dapat di baik. Luis, terkait dengan capaian Ibu selama 1 bulan terakhir, ketika Ibu sudah mempelajari berbagai modul, seperti apa? Baik, untuk capaiannya sendiri itu dari modul 1.2, karena itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, di situ saya lebih menekankan capaian pada diri saya sendiri untuk lebih mengembangkan diri saya, bukan cuma di bidang inovatifnya gitu. Nah, kolaborasinya seperti apa, coachingnya seperti apa kepada guru-guru. Dan di sini saya menemukan inspirasi bahwa memang ketika awalnya saya tidak percaya pada diri saya sendiri, takut tidak diterima. Kemudian guru-guru senior memandang bahwa kamu mah anak muda, silahkan terserah anak muda saja seperti itu. Takutnya seperti itu, tapi akhirnya ketika kita mengimplementasikan, ya kita harus menuntut diri kita sendiri, awalnya dipaksa nanti menjadi biasa seperti itu. Dan alhamdulillah respon mereka juga baik seperti itu.
Kemudian dari modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, saya lebih menekankan kepada membangun motivasi intrinsik dari siswa itu melalui budaya positif seperti itu, supaya mereka dapat mengimplementasikan visi saya, yaitu terwujudnya siswa yang cerdas dan berbudi pekerti. Terima kasih. Nah, kembali kita membahas tentang sebuah dukungan. Karena memang kita nggak bisa bergerak ketika kita tidak memiliki dukungan dari kepala sekolah khususnya dari para rekan-rekan. Nah, bagaimana dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru terhadap proses PDP itu sendiri? Baik, untuk dukungan yang diberikan dari kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah saya itu, alhamdulillah sejauh ini mereka selalu memberikan umpan balik yang baik dan support yang baik kepada saya ketika saya membagikan ini perjalanan program pendidikan guru penggerak saya, dan ini saya memohon umpan balik dari Bapak Ibu. Alhamdulillah mereka selalu mendukung, dan ini mulai beberapa orang muncul terbuka motivasinya untuk mengikuti guru penggerak. Kemudian ada juga yang berpikir, oh iya baik, kita harus membangun komunitas praktisi ini buat diskusi gitu, utamanya yang muda-muda seperti itu. Memang sudah ada transport yang baik, bukan hanya dari kepala sekolah. Yang penting, Ibu nantinya akan membentuk sebuah komunitas dan kemudian Ibu selanjutnya tantangan terkait proses KBM Ibu ketika ikut TGP yang daring seperti itu. Mungkin dari tantangannya Ibu sendiri ya, sebetulnya satu dari diri sendiri yang mungkin memang punya sifat-sifat buruk yang mungkin kadang datang itu sendiri. Kemudian yang kedua masalah sinyal dan waktu serta kesehatan. Nah seperti itu ya, karena memang pembelajaran di LMS itu kan memang tidak banyak gerak tapi kita banyak berpikir gitu. Iya seperti itu, dan itu berpengaruh kepada kesehatan. Kemudian waktu juga seperti itu, mengingat saya sebagai seorang ibu juga di rumah gitu. Kemudian di sekolah saya juga sebagai seorang guru gitu. Kemudian ada juga tantangan lain yang selalu muncul, yaitu kepercayaan diri saya. Yang kadang saya itu suka minder ketika di ketika pembelajaran daring bertemu dengan orang-orang yang lebih pintar, lebih luas. Saya selalu minder, insecure seperti itu, karena pengetahuan saya memang masih sedikit. Kemudian di sekolah juga saya suka merasa kurang percaya diri untuk menjadi coach bagi guru yang lain, karena memang saya junior di sini seperti itu. Baik, berarti ada perasaan insecure. Nah, saya lihat ya selama kita bertemu dan sebagainya, ada satu kebijakan yang Ibu harus sadari, yaitu membuat kepala Ibu sangat biasa. Itu yang menjadi modal buat Ibu sebetulnya untuk melepaskan dari perasaan insecure, gitu ya. Karena memang tidak semua orang itu bisa seperti Ibu gitu. Itu yang harus diingat oleh Ibu ya. Kata Ibu, tadi kan saya dengar ada tantangannya, pertama adalah waktu, kesehatan. Nah, bagaimana upaya Ibu dalam menghadapi tantangan tersebut supaya proses PDP Ibu berjalan baik? Yang pertama itu memang evaluasi diri sendiri lagi, balik lagi. Memang awalnya mungkin banyak keterpaksaan, tapi justru dari keterpaksaan itu membangun sebuah kebiasaan. Nah, dalam manajerial waktu, kemudian perasaan, itu juga saya kembali kepada evaluasi diri saya sendiri. Apa sih visi saya sebenarnya seperti itu? Nah, kembali lagi kepada visi. Ketika kita sudah memiliki sebuah visi dan kita yakin pada visi tersebut, maka akan terwujud misi-misi, langkah-langkah. Oh iya, kita sudah punya visi seperti ini, maka kita harus mencapainya dengan misi yang seperti itu. Kemudian saya juga kalau di sekolah menyikapi insecure pada diri saya sendiri, saya banyak berkomunikasi dengan guru-guru yang seperti Pak Yaya itu. Beliau menjadi inspirasi bagi saya dan sering memberikan umpan balik kepada saya. Beliau memberikan juga masukan bagaimana kalau misalkan kita akan membangun sebuah program, kita supaya tidak kesannya menggurui yang senior itu, gimana kalau berbalut dengan kebijakan seperti yang Bapak berikan, solusinya seperti itu. Dan saya juga membangun komunikasi dengan kepala sekolah. Alhamdulillah beliau selalu memberikan afirmasi. Sudah bisa dipastikan bahwa dukungan dari sekolah dan guru sudah didapatkan dengan baik. Ibu terkait dengan rencana Ibu ke depannya, sehingga proses PDP yang Ibu jalankan bisa maksimal seperti apa? Karena tentang komunitas praktisi ini masih wacana sederhana, makanya tindak lanjut saya ke depannya adalah saya ingin membentuk komunitas praktisi ini gitu. Nah,
komunitas praktisi ini yang pertama mungkin saya akan menjadikan alasan kesepakatan kelas dengan media pembelajaran itu sebagai modal utamanya. Nah, nanti ke depannya bolehlah dengan variasi pembelajaran seperti itu. Nah, karena kemarin juga ketika saya menjelaskan tentang monopoli edukatif itu sebagai media pembelajaran, guru-guru juga banyak yang bertanya gitu. Gimana kalau ini dimasukkan ke dalam tema, pembelajaran tema gitu. Nah, kalau kelas 1, kelas 2 kan mereka suka bermain. Nah, bagaimana mereka supaya menarik gitu ketika pembelajaran tema itu supaya tidak ngantuk anak itu. Nah, supaya lebih menarik, nanti kita akan melaksanakan forum diskusi bersama komunitas praktisi untuk mengupgrade si monopoli edukatif ini. Dan kemarin juga saya mendapatkan umpan balik yang positif dari Pak Yaya, teman saya di SDN Cikidang ini. Bu, bagaimana kalau untuk menariknya kita buat dulu si monopoli edukatif ini jangan polos dengan memasukkan karakter-karakter, nah sesuai dengan kata-kata positif yang saya masukkan di situ. Nah, dari situlah muncul bahwa rencana saya berarti kedepannya ingin membentuk forum diskusi bersama komunitas praktisi, kemudian mengajak mereka untuk mengupgrade si monopoli edukatif ini dan membuat tabungan refleksi. Nah, berarti saya dapatkan poin untuk bahan saya. Nantinya bukan hanya produk itu saja nantinya yang dipelajari ya. Syaratkan juga produk dari wali kelas itu pun bisa dibawa sebagai bahan. Guys, kita akan flashback lagi kepada modul 1.1 sampai dengan 1.3. Apa yang Ibu ingat tentang itu? Baik, tentang modul 1.1 itu tentang paradigma pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana di situ ada trilogi pendidikan, Ingat Soson Tulodo, Ikmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang pada intinya itu mengubah paradigma pendidikan kita bahwa kita sebagai guru itu bukan hanya menuntut, tapi menuntun. Nah, jadi kita itu sebagai guru bukan hanya berada di depan menjadi contoh, kemudian kita juga memberikan fasilitas atau menjadi fasilitator bagi siswa kita. Kemudian kita juga mendorong minat dan bakat yang mereka miliki karena setiap anak itu cerdas. Kemudian pada modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, di situ ada beberapa nilai dan peran guru penggerak itu sendiri, yaitu salah satunya berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, kreatif, dan inovatif seperti itu. Dan saya meyakini dan saya percaya pada diri saya sendiri bahwa jiwa inovatif itu memang sudah ada di saya. Namun jiwa yang lainnya perlu saya kembangkan lebih lagi agar saya menjadi guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemudian pada modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, saya menyusun sesuai kanvas Bagja itu tentang terwujudnya siswa yang berkarakter cerdas dan berbudi pekerti, karena ini terbangun dari PAI itu sendiri, ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Makanya saya ingin anak itu ada keseimbangan hidup antara akal atau pengetahuan intelektualnya, dunia dan akhirat. Jadi dengan akhlaknya juga baik. Baik, menjadi suatu tulis yang mesti adalah kita harus bisa menempatkan diri sebagai guru yang bukan sebagai penuntut, tetapi sebagai penuntut supaya anak bisa menjadi lebih lagi. Guys, setelah Ibu mengaplikasikan 3 modul tersebut, ya kan? Saya ingin tahu apa saja nih yang sudah Ibu kerjakan sebagai bentuk implementasi dari ketiga modul tersebut. Baik, dari ketiga modul tersebut saya sudah mengimplementasikan yang pertama variasi pembelajaran, saya menciptakan monopoli edukatif. Kemudian saya juga sedang berencana untuk membentuk komunitas praktisi untuk pengembangan dan coaching itu sendiri, ya, pengembangan media pembelajaran, edukasi variasi pembelajaran supaya dapat memotivasi pembelajaran bersama siswa seperti itu. Kemudian saya juga sudah membangun kesepakatan kelas di kelas 4A dan 4B, namun hanya berlangsung 3 kali pertemuan karena memang terbentur ya dengan libur dan ulangan seperti itu. Dan untuk tindak lanjut selanjutnya di semester 1 dan 2 di 2023-2024 saya akan berusaha membuat kesepakatan kelas ini di seluruh rombel seperti itu.
Kemudian saya juga sudah membuat tabungan refleksi, namun hanya baru tabungannya saja untuk 4 kelas, berarti tingkatan 1 dan tingkatan 2. Namun belum diisi refleksi siswa karena memang keburu libur seperti itu. Tapi insya Allah akan saya implementasikan di tahun ajaran selanjutnya. Kemudian refleksi itu saya juga kemarin terinspirasi ketika lomba panen karya angkatan 7 itu ada yang namanya pohon literasi. Ya, makanya dari itu saya juga ingin dari tabungan refleksi ini bagaimana caranya supaya nanti akan berkembang menjadi pohon literasi seperti itu. Baik, jadi memang belum sempat dilakukan dan libur. Tetapi ada satu hal yang saya lakukan, yaitu komunikasikan, membuat sebuah kompetisi. Tadi ada visi ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana tanggapan terkait dengan apa yang sudah itu. Tanggapan mereka awalnya mereka itu seperti acuh tak acuh dan takut. Oh iya. Takut tentang guru penggerak itu karena terlalu banyak tugas. Itu bayangannya seperti itu karena katanya antara guru penggerak dengan PPG itu hampir sama dengan tugas-tugas. Tapi saya mencoba untuk mengubah mindset mereka bahwa memang tugas memang ada, namun ini juga ada tanggal-tanggal tertentunya dan itu juga bagaimana kita untuk memanajerial waktunya seperti itu. Kemudian saya juga mencoba memperkenalkan monopoli edukatif, kemudian kesepakatan hidup belajar, dan alhamdulillah dari monopoli edukatif ini mereka menjadi lebih tergugah. Mereka memberikan umpan balik yang positif dan merasa senang. Oh iya, di sekolah ini ternyata ada produknya, dan nanti saya sudah mengatakan kepada mereka ketika panen karya saya akan membawakan produk ini sebagai produk dari SDN Cigedang, dan mereka sangat tergugah inspirasinya seperti itu. Baik, guys, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mempelajari modul 1? Baik, perasaan saya sangat bahagia ya mempelajari dari modul pertama 1.1 bahkan sampai 1.4 sekarang sangat tergugah untuk evaluasi diri saya. Kemudian saya semakin tertantang untuk membuka apa sih potensi yang saya miliki lagi ke depannya seperti itu, dan untuk menciptakan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid serta membangun kolaborasi bersama guru-guru yang lain, karena saya merasa saya sebagai guru PAI saya hanya satu bidang yang dipelajari, sedangkan guru-guru kan yang wali kelas itu mereka multi talent seperti itu ya. Makanya dari itu saya ingin membangun kolaborasi supaya mereka menebarkan manfaat kepada saya pun menebarkan manfaat kepada mereka. Baik, bagus. Ibu terkait dengan pengalaman Ibu, apakah sebelumnya Ibu telah bergabung dengan komunitas praktisi yang sudah ada, atau mungkin Ibu yang merintisnya gitu? Kalau merintis saya belum pernah, tapi kalau untuk bergabung saya hanya bergabung 2 bulan ke belakang mungkin, namun bergabungnya secara pasti. Itu komunitas praktisi, komunitas Merdeka Belajar atau apa ya yang dibuat oleh Pak Jaja. Nah itu kebetulan saya kenalnya dengan Pak Agus Danu. Nah ya Pak Agus Danu, beliau merekomendasikan saya masuk ke situ, tapi saya masih pasif di komunitas tersebut karena memang bukan pengurus. Saya hanya penyimak, kemudian informasi-informasi yang didapatkan di komunitas praktisi itu saya juga sampaikan, share kepada guru-guru yang lain, barangkali bermanfaat dan dapat membangun kolaborasi bersama guru-guru yang lain. Baik Ibu, walaupun sebagai peserta pasif, saya ingin tahu bagaimana tantangan yang Ibu rasakan ketika bergabung. Justru tantangannya itu adalah insecure lagi dari diri saya sendiri. Ketika saya masuk di komunitas praktisi yang memang rata-rata orangnya adalah aktif, berpengetahuan luas, mereka lebih mengutarakan pengetahuan, pengalaman, sedangkan saya belum ada pengalaman sama sekali gitu. Tapi dari situ justru insecure itu membuat saya tertantang. Bagaimana saya bukan hanya menjadi sebagai anggota yang pasif, tapi bagaimana suatu saat saya bisa menjadi anggota yang aktif gitu, memberikan sumbangsi pemikiran, ide, gagasan atau yang lainnya seperti itu. Dan dari komunitas praktisi ini saya banyak termotivasi untuk membuat variasi-variasi dalam pembelajaran lah gitu, seperti itu. Baik, kembali Ibu ada kata-kata insecure. Ibu harus ingat bahwa untuk menjadi seorang CGP tidaklah mudah ya, banyak hal yang harus Ibu lakukan. Dan Ibu harus mengalahkan berbagai puluhan ribu guru di Indonesia. Jadi sekali lagi jangan insecure dengan apa yang Ibu miliki saat ini. Ibu adalah seseorang yang insecure.
Ibu, terkait dengan komunitas yang tadi ya, Merdeka Belajar. Apa hal yang menarik dari komunitas? Dari komunitas Merdeka Belajar itu yang menarik di situ selalu di-share informasi-informasi terupdate, kemudian langkah-langkah seperti yang kemarin pernah di-share sama Pak Jaja dan Pak Heru itu tentang pendaftaran calon guru penggerak, nah seperti itu. Kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian akun belajar barangkali ada yang tidak aktif atau seperti apa, mereka menanggapi dengan bijaksana dan membuka ruang untuk diskusi seperti itu supaya akunnya bisa aktif kembali gitu. Nah kemudian dari sana saya juga bisa meng-share info-informasi terbaru utamanya tentang guru penggerak kepada guru-guru saya. Baik Ibu, terkait dengan komunitas yang akan dibangun di sekolah tadi ya, komunitas partisipasi sekolah, strategi apa yang akan dilakukan sehingga melihat komunitas seperti apa? Untuk strateginya itu saya menggunakan strategi koreksi. Koreksi itu terdiri dari komunikasi, kolaborasi, kesepakatan, dan implementasi. Maksudnya yang pertama, komunikasi itu sangat penting ya ketika kita memiliki program baik, mau baik atau buruk kan tidak mungkin ada program yang buruk. Program yang baik itu pasti harus ada yang namanya komunikasi agar selaras tujuan bersama seperti apa untuk meluruskan niat seperti itu. Kemudian kolaborasi, di sini setiap orang itu pasti memiliki gagasan yang berbeda dan saya yakin senior saya di sini banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dari saya, lebih luas, makanya nanti akan dibentuk sebuah kolaborasi supaya menciptakan komunitas praktisi yang lebih lebih solid seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kesepakatan. Kita harus yakin ketika kita sudah ada komunikasi, kemudian kolaborasi, kita harus menentukan SOP-nya atau programnya seperti apa. Maka itu dibangun kesepakatan bersama rekan-rekan yang lain. Dan yang terakhir adalah implementasi. Kita tidak mungkin menyusun sebuah program kalau tidak ada implementasi. Untuk apa? Capek-capek gitu ya. Makanya dari itu diperlukan adanya implementasi. Nah, implementasinya seperti apa? Implementasi yang memang terprogram, kemudian terevaluasi dan ada tindak lanjutnya. Seperti itu. Sudah terkonsep dengan matang terkait dengan komunitas yang dibutuhkan. Ibu, mungkin selanjutnya terkait dengan rencana Ibu akan membentuk komunitas tersebut apa sebenarnya? Untuk rencana yang saya akan lakukan, yang pertama itu akan membangun forum diskusi itu untuk sebuah langkah untuk komunikasi menyelaraskan niat seperti itu. Kemudian nanti setelahnya ada forum diskusi, saya ingin membahas kolaborasi tujuan program yang ingin kita capai dari forum diskusi komunitas praktisi ini seperti apa. Kemudian nanti juga perlu adanya yang namanya struktur organisasi supaya kita tahu tupoksi kita masing-masing di forum ini seperti apa. Kemudian nanti juga saya ingin menyusun program-program ini secara administratif dan secara realisasi sendiri seperti itu supaya dapat terimplementasi di sekolah ini dalam membangun budaya positif di sekolah. Baik Ibu, kedua pertanyaan terakhir Ibu terkait dengan hal yang menarik ketika kehidupan, khususnya yang kita highlight adalah proses diskusi perubahan visi dan perubahan. Apa yang menarik? Baik, yang menarik di sini tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Memang awalnya saya merasa banyak hal yang harus saya persiapkan dan saya tidak tahu arah tujuannya karena memang saya tidak memiliki pengalaman untuk menyusun visi misi dan saya juga belum tahu poin-poin apa yang harus dicantumkan dalam visi misi. Tapi dari situ justru saya lebih tertarik untuk membangun komunikasi bersama orang-orang yang berpengalaman. Nah, dari situ saya mendapatkan ilmu baru tentang perumusan visi misi itu harusnya seperti apa, kemudian apa yang harus dibahas, kemudian kalimat-kalimat rumpang yang saya tulis dari modul 1.3 tentang mulai dari diri. Di situ kan ada kalimat-kalimat rumpang dan ternyata itu selaras dengan pemikiran Bapak Ibu di sini seperti itu untuk mencapai tujuan sekolah seperti itu. Baik. Terakhir Ibu, mungkin saran untuk saya sebagai PP seperti apa? Saran sebagai PP mungkin Bapak sudah banyak sudah sempurna ya Pak, banyak berdiskusi dengan kami dan memberikan solusi serta saran kepada kami. Namun alangkah lebih baiknya untuk
PI ini ada waktu khusus gitu Pak, mungkin supaya kami itu tidak bercabang pemikirannya seperti sekarang demonstrasi kontekstual itu harus diselesaikan, sedangkan PI dan besok ada lokakarya juga. Makanya kami memohon mungkin barangkali sebagai PP Bapak dapat mengusulkan untuk PI khususnya tidak ada kegiatan di LMS atau pembelajaran daring atau tugas lain seperti itu. Bapak terima kasih. Insya Allah nanti saya akan sampaikan kembali ke PTKP saat ini. Bu Is, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan besok ibu sehat sehingga bisa ikut dalam proses paket kedua yang tidak apa-apa masalahnya. Ya.